Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa imamil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Faqala tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kami hormati dan kami muliakan ayyuhal asatidah rahimakumullah, para ayah, bunda, wali santri Kutab Asy-Syafi'i yang juga senantiasa semoga mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga ahlul bait yang alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengadakan acara ini, dan alhamdulillah kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bersama-sama hadir untuk memenuhi undangan tersebut. Maka ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita awali perjumpaan kita pada kesempatan sore hari ini dengan memperbaharui kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita banyak sekali nikmat, masih memberikan banyak sekali karunia, masih memberikan banyak sekali kebaikan. Di antaranya kita dimampukan untuk bisa memenuhi salah satu kewajiban kita daripada hak-hak sesama muslim, yang dimana juga hadirnya kita pada sore hari ini, ya, selain kita bersilaturahmi, kita juga mendatangi sebuah majelis kebaikan, sebuah majelis ilmu. Semoga niat kita semenjak kita melangkahkan kaki kita dari rumah itu semuanya dicatat menjadi kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa salawat serta salam semoga senantiasa tersampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang istiqamah di dalam mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga yaumul qiyamah. Sekali lagi kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira kepada ahlul bait, ya, tuan rumah, ya, Pak Zaini Abdillah dan Ibunda, yang masya Allah, ya, alhamdulillah hari ini punya gawe, ya. Gawenya tasyakuran, ya, tasyakuran akikah dari putri yang ketiga, ya, yaitu Ananda Fatimah Fanita Taqiyah, ya, Taqiyah, ya, bin Zaini Abdillah, ya. Ini putri yang ketiga, ya, hat-trick, ya, insyaallah, ya, putri yang ketiga. Jadi, ya, perlu diketahui ayah bunda semuanya, ya, semuanya, ya, anak dari Om Zen ini, ya, putri, ya, masya Allah. Jadi, ya, kalau ada yang ingin tanya resepnya, pengen punya, ya, anak perempuan, ya, mungkin bisa langsung konsultasi dengan Pak Zen, ya. Ya, tapi kalau misalnya pengen berkonsultasi punya anak laki-laki, ya, qadarullah ini bebarengan dengan Ustadz Abko juga, ya, anaknya juga baru lahiran, dan laki-laki semua 3, ya, ya, Pak Sifu juga 3, ya, laki-laki semua. Jadi kalau pengen
berkonsultasi ya, pengen punya ya, mungkin bisa langsung bertemu dengan beliau. Ya, teriring doa ya. Ya, barakallahu laka fi mawhubi laka wa syakartul wahab wa balagha asyuddahu wa rizqu birra. Ya. Ya, salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika ada saudara kita yang baru memiliki seorang anak, di mana Rasul mengajarkan doa yang artinya semoga Allah memberkahi anak yang dianugerahkan kepadamu, semoga kamu bisa mensyukuri sang pemberi yaitu Allah Subhanahu wa taala, semoga cepat besar dan dewasa dan engkau mendapatkan bakti dari anak tersebut. Semoga ya Mbak Fatimah ya menjadi anak yang salihah, qanitah, kemudian sesuai apa yang ada di dalam namanya, taqiyah, dan kebaikan-kebaikan yang diharapkan oleh kedua orang tuanya. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang sudah tertulis di flyer ya, sebenarnya materinya materi yang sederhana atau materi yang bisa jadi materi yang sudah pernah kita dapatkan selama ini. Hanya saja kami ingin mereview ulang, memurojaah kembali materi-materi yang sudah pernah kita dengarkan, yang sudah pernah kita dapatkan dari ustadz-ustadz kita ketika di kitab. Karena ilmu itu ya, perlu yang namanya murojaah. Ilmu itu perlu yang namanya untuk selalu diulang-ulang. Sehingga ya ilmu yang kita miliki ini senantiasa fresh, senantiasa ya, segar di dalam ingatan kita. Ya. Karena terkadang banyak menuntut ilmu itu, banyak menumpuk ilmu itu ya baik, tetapi kalau kemudian sekedar menumpuk saja, ditumpuk ya, datang ke majelis kemudian mendengarkan kajian, bahkan setiap bulan kita di kutab itu mendapatkan banyak ilmu. Kalau sekedar numpuk saja tetapi tidak berbuah amal, tentunya ilmu ini belum bisa dikatakan menjadi ilmu yang nafi', belum bisa dikatakan ilmu ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Maka pada sore hari ini ya, tema yang kami usung adalah tentang bagaimana menjadi keluarga yang dirindu oleh surga. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjadi keluarga yang dirindukan oleh surga adalah sebuah cita-cita yang harusnya ada di dalam setiap keluarga muslim. Harusnya menjadi cita-cita yang harus senantiasa dicanangkan ya oleh keluarga tersebut, mulai dari pemimpin keluarganya, kemudian istrinya, kemudian anak-anaknya. Betul-betul menginginkan, mengharapkan cita-citanya tidak cuma berkumpul ketika di dunia, tetapi juga bersama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Apalah artinya kita berkumpul di dunia dengan anak-anak kita, dengan istri kita, dengan cucu-cucu kita, tapi ternyata nanti ketika di akhirat justru kita dipisahkan dan tidak dikumpulkan lagi bersama dengan mereka. Waliyadzubillah min dzalik. Maka perlunya kita belajar ya. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Quran ya, banyak ayat ya, bahwasannya keluarga itu ya, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala itu berkeluarga bersama dengan keluarganya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-23, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan yaitu surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya bersama orang-orang soleh dari bapak-bapaknya, dari istri-istrinya dan dari anak cucunya. Jadi ternyata masuk ke dalam surga itu gerombolan, bareng-bareng. Enggak cuma per individu, bapaknya sendiri masuk kemudian anaknya dilupakan, istrinya ditinggal. Enggak. Allah katakan masuk ke dalam surga Aden ternyata bersama dengan orang-orang soleh dari bapak-bapaknya. Istri-istrinya, pasangannya, anak keturunannya mendapatkan tempat juga di dalam surga lantaran ya, di antara yang ditafsirkan oleh Ibnu Katsir adalah kesolihan dari orang tua tersebut. Amma kesolihan orang tua, amma kesolihan anak. Ya, bahkan di dalam tafsir disebutkan, Ibnu Katsir mengatakan
ketika kok ternyata orang tua ini sudah berada di dalam surga yang tingkatan derajatnya lebih tinggi daripada anggota keluarganya yang lain, ya, orang tua ini mampu mengangkat derajat surga anak-anak yang ada di bawah. Dan sebaliknya, ketika anaknya ternyata ditakdirkan Allah memiliki surga yang derajatnya lebih tinggi, ya mungkin ketika di dunia amal solehnya lebih, ya, lebih istimewa, lebih baik, ya, dan itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian ditempatkan di dalam surga, ya, ketika mendapati surganya bapaknya itu di bawahnya, bisa diangkat, disamakan derajatnya dengan surga anak. Allahu Akbar. Ya. Maka ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, ya, jadi berkumpul di dunia, berkumpul di surga itu adalah cita-cita kita. Cita-cita kita sebagai seorang muslim, seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan juga disebutkan, ya, di dalam sebuah hadis yang pernah disampaikan oleh Rasul, ya, pernah ada seorang orang tua, ya, yang dia kemudian bertanya, dia mendapatkan keutamaan ketika, ya, di akhirat, ya. Innar rajula la tarfa'u darajatuhu fil jannah fayaqulu anna hadha. Jadi pernah ada seorang, ya, orang tua, dia bertanya ketika derajatnya diangkat, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bertanya, ya, dari mana ini? Kok tiba-tiba derajatnya semakin hari semakin naik, semakin hari semakin bertambah tinggi? Ya. Hada fayuqalu bi istighfari walidaka lak, atau kama qala Rasul. Maka apa jawabannya? Ternyata yang mengangkat derajat orang tua itu adalah, diantara sebabnya adalah istighfar anak. Jadi kalau kita sudah mendapati ada orang tua kita ini sudah berpulang menghadap Allah Subhanahu wa taala, mintakan ampun kepada Allah. Semoga dengan itu derajatnya kemudian diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau kemudian kita berbicara berkumpul di surga, berkumpul di surga. Sekarang pertanyaannya, caranya gimana, Ustaz? Ya, kita tahu semua orang berharap pasti dikumpulkan tidak hanya di dunia tapi juga di surga. Sekarang tapi pertanyaannya, bagaimana caranya? Ya. Tutorialnya gimana? Bagaimana kemudian orang itu dia bersama di dunia, bersama dengan keluarganya di dunia, tetapi berlanjut lagi dikumpulkan bersama keluarganya di surga. Maka paling tidak ada 3 hal yang harus kita perhatikan sebagai keluarga muslim, supaya perkumpulan kita tidak cuma di dunia tetapi bersambung kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, jenengan boleh catat, ya. Kalau kita berharap berkumpul di dunia, berkumpul di surga, pastikan keluarga kita memiliki visi misi yang surgawi. Pastikan jenengan para ayah memiliki visi di dalam keluarga jenengan, visi yang tidak cuma dunia. Kalau cuma visinya dunia, kita tidak ada bedanya dengan orang kafir. Kalau visinya cuma senang-senang di dunia, nggak ada bedanya. Yatamatta'una wa ya'kulun, itu kan sifatnya orang kafir, bersenang-senang, banyak makan, jalan-jalan. Tapi orang yang beriman tentu memiliki visi yang jauh, yaitu visi surga. Maka kemudian dirancang visinya surga, tujuannya surga, visinya apa? Ya, bagaimana kemudian mengelola keluarganya? Seorang ayah punya tanggung jawab besar di sini. Paling tidak ada 3, dan ini juga sudah sering disampaikan oleh ustaz-ustaz kita ketika di Kutab. Yang pertama, berkumpul di surga itu harus menjadi cita-cita kita, ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam surat At-Tur ayat ke-21, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatuhum wa ma'alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahim. Dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti di dalam keimanan, kami hubungkan mereka, kami sambungkan mereka, ya, dengan mereka. Ya, jadi Masya Allah, orang-orang beriman yang memiliki cita-cita berkumpul di surga ini,
Allah akan sambungkan dengan ya keturunan-keturunan yang ada di bawahnya atau di atasnya, dikumpulkan bersama di surga. Jadi ya kalau kita punya visi, ditulis visinya visi yang visi surga. Dan cara-caranya bagaimana kemudian kita menjadikan visi itu bisa berjalan sesuai dengan amal-amal yang kita kerjakan ketika di dunia. Kemudian visi yang kedua yaitu menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Ayat ini sudah sering kita dengar ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jadi tugas ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, enggak cuma kemudian kita memberi nafkah, enggak cuma kemudian kita memberikan kebahagiaan di keluarga kita. Kalau cuma seperti itu sederhana, nggak cuma mengayomi, nggak cuma kemudian membelikan pakaian, makanan dan yang hal-hal yang lainnya, itu mudah. Tetapi kita punya tugas besar ayah di sini yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu menjaga keluarga kita dari api neraka. Bahkan ya di antara hal yang harus kita perhatikan sebagai seorang ayah, sebagai kepala rumah tangga, pastikan yang masuk ke dalam perut keluarga kita, makanan yang masuk ke dalam perut keluarga kita ini betul-betul steril, betul-betul halalan thayyibah. Karena tidak ada garansi kalau kita memakan sesuatu yang haram, sudah jelas maka itu akan mempengaruhi tabiat, bahkan tempat kembalinya adalah neraka waliyadzubillah min dzalik. Dan contohnya diajarkan oleh Rasul. Pernah suatu ketika cucu Rasul namanya siapa? Husain, mana Husain? Bukan kamu ya cucu Rasul. Tanpa sengaja ketika masih kecil itu memakan kurma, kurma sedekah kalau besar. Kemudian apa yang dilakukan oleh Rasul? Dikolok itu mulutnya, betul-betul dikeluarkan. Karena keluarga Rasul itu tidak menerima sedekah. Dikatakan wahai anak kecil, keluarkan. Kalau bisa kamu muntahkan itu. Itu bagian daripada menjaga keluarga kita dari api neraka. Kita jauhkan dari makanan-makanan yang tidak halal. Dan kemudian visi yang terakhir yaitu adalah bagaimana kita memiliki visi menjadikan keluarga dan anak keturunan kita ini menjadi golongan daripada orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana doa yang sering kita lantunkan, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Jadi perlu contoh, perlu keteladanan, perlu kemudian kita memasang badan kita untuk memberikan teladan yang baik untuk anak-anak kita. Kalau kita berharap kesolehan pada anak-anak kita, tentunya paling tidak yang harus kita perbaiki pertama adalah kesolehan pada diri kita sebagai orang tua. Percuma kita mengatakan nak yang soleh, didoakan yang soleh, tetapi justru kita memberikan keteladanan yang tidak soleh, ternyata itu adalah sebuah kemustahilan. Kita butuh yang namanya real, kerja konkret. Kalau pengen soleh minimal juga kita sebagai orang tua mensolehkan diri. Jadi yang pertama itu ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, visinya harus jelas, surgawi. Kalau program kerja itu harus jelas, visinya harus jelas. Kemudian yang kedua, kalau kita mendamba keluarga kita ini menjadi keluarga yang dirindukan oleh surga, caranya yang kedua adalah harusnya keluarga itu berlandaskan kepada ulumuddin, berlandaskan kepada ilmu. Karena rumah tangga yang jauh dari ilmu, karena rumah tangga yang jauh dari kemudian tuntunan dari syariat, pastinya akan jauh dari kebaikan. Bahkan para ummahat itu ketika memilih pasangan dulu kan ada 4 pilihan itu. Kita ketika memilih pasangan itu kan ada 4. Cantiknya, kemudian hartanya, nasabnya. Kita memilih apa? Yang paling dominan adalah agamanya. Agama di sini terkaitnya juga dengan ilmu. Maka kalau keluarga kita pengen menjadi keluarga yang kemudian dirindukan oleh surga, jangan pernah jauh dari majelis ilmu. Jangan pernah kemudian jauh dari ulama, jangan pernah jauh dari ustaz. Syukur-syukur bisa bareng-bareng berangkat ke majelis ilmu bersama dengan keluarga. Syukur-syukur bisa kemudian membuat majelis-majelis ilmu di rumah-rumah kita.
sehingga kita paham ya, di dalam rumah tangga itu ada ilmu tentang hak dan kewajiban ya. Kadang ya yang menjadikan keluarga itu tidak tidak berjalan dengan nyaman itu kan karena kita tidak paham kewajiban kita dan juga menuntut hak yang sebenarnya ya bukan hak kita. Bahkan pernah ada suatu ya pertanyaan atau ya ada yang bertanya kepada kami ya bahwasanya ada seorang suami itu kok seringnya itu nyeramai istrinya. Ini loh dalilnya, ini taat pada suami gini. Dan kemudian istrinya juga merasa saya itu di rumah juga capek, saya di rumah itu juga lelah. Jadi kesan dua hal seperti ini ya seakan-akan kita melihat seperti adu nasib. Lalu apa badan Pak? Kita sudah menuntut istri kita kasih dalil harus taat kepada suami seperti ini. Istri juga kadang merasa lelah, capek mengurus anak, mengurus rumah tangga. Seperti adu nasib, merasa paling capek. Dan capek ini terkadang menjadi salah satu cara setan untuk kemudian menghancurkan rumah tangga. Istrinya dibuat capek, merasa mengeluh. Ujung-ujungnya apa? Berantem. Ujung-ujungnya waliyadzubillah min dzalik. Maka pesan Rasul apa? Ya. Di dalam rumah tangga ini kita perlu yang namanya belajar tentang hak dan kewajiban kita sebagai seorang istri atau sebagai seorang suami. Kalau di Ummahat ya kami sudah sampaikan ya materi yang setiap Selasa itu ya tentang ya suamiku ya ridhomu jalan surgaku. Di situ kami bahas tentang hak-hak seorang istri. Ya. Bahkan umat itu sering protes, kenapa kok suami enggak Ustaz? Ya. Kenapa kok saya ngadepin istri kok bahas suami? Artinya ya berarti ya harus ada konkret ya, ada sinkronitas. Ya. Kalau kita mengajari istri-istri kita ini belajar tentang hak ya hak-hak suami, tentunya kita juga harus belajar tentang hak kita kepada istri kita. Maka pesan Rasulullah SAW ya, di mana Rasul mengatakan ya untuk urusan ini addu ma'alaika was'alullah haqqa. Jadi urusan kalau kita menjalani rumah tangga, fokus saja kepada kewajiban kita. Fokus saja kepada kewajiban kita, adapun kemudian haknya kalau ternyata tidak dipenuhi, fas'alullah, maka mintalah kepada Allah. Jadi nggak ada kemudian tuntut-menuntut, karena kita fokusnya kewajiban. Sebagai seorang ayah kewajibannya apa? Kita kerjakan. Ya, sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri kewajibannya apa? Diselesaikan. Ya. Akan berbeda kalau misalnya ternyata kita fokusnya terhadap hak kita ya, dan melupakan kewajiban kita. Yang terjadi apa? Ya saling menuntut. Ya, aku belum kamu kasih ini, makanya aku nggak kayak gini. Aku belum kamu penuhi ini, makanya saya nggak memberikan itu. Saling menuntut ini. Ya, justru akan menjadikan keluarga kita menjadi ya, keluarga yang ya, jauh dari keberkahan. Maka ya bunda yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, pastikan ya kita paham ya ilmu tentang rumah tangga ini. Ya, walaupun kita sudah menikah selama mungkin 10 tahun, walau mungkin lebih daripada itu, 15 tahun katakanlah. Terus belajar. Hak kita sebagai suami itu apa? Ya, kewajiban kita sebagai istri itu apa? Kewajiban sebagai suami, kewajiban sebagai istri itu apa? Kita penuhi di situ. Ya, urusan kemudian istri kita tidak memberikan hak kita misalnya. Kita sudah berikan kewajiban kita sudah selesaikan kewajiban. Istri kita kok kemudian wallahu alam mungkin lupa atau mungkin terlewat tidak memberikan hak kita, mintalah kepada Allah. Tenang Pak kalau seperti itu. Dan umat juga sama, kalau ternyata haknya kok nggak pernah dipenuhi, sudah capek ngurus rumah tangga, ya, udah gitu, ya, punya keranjang oren nggak pernah di check out sama suaminya, gitu kan, ya, nggak pernah diajak jalan-jalan, gitu kan, pokoknya capek tok, gitu kan, cuma bisa ngelihat orang jalan-jalan, ya, statusnya orang, gitu kan. Sudah, kalau ternyata hak itu nggak dipenuhi, minta sama Allah. Sehingga kita nggak fokus pada hak-hak kita.
Addu ma 'alaika was'alullah haqqa. Fokus kita kepada kewajiban. Kewajiban kita apa sudah penuhi. Urusan hak itu ya macamnya lah. Orang itu kalau kemudian diprioritaskan, dikasih sesuatu yang ya pasti merasa, oh iya berarti saya harus memberikan hak. Jangan kemudian kita cuma nuntut hak, terus harusnya kayak gini, harusnya kayak gini. Lah kalau jenengan enggak rame. Ya, maka ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pentingnya ilmu di dalam menjalani rumah tangga kita. Kemudian yang terakhir, ya, supaya keluarga kita ini menjadi keluarga yang kemudian dirindukan oleh surga, pastikan amaliyah yang ada di rumah tangga kita adalah amaliyah yang menunjang kemudahan kita untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Di antara sunnahnya apa? Perbanyak sholat di rumah. Hidupkan rumah kita ini dengan Al-Quran. Jangan cuma anaknya aja suruh ngaji. Jangan cuma anaknya saja yang disuruh tilawah. Kita cuma bisa nyuruh. Kalau dibalik lah, terus Abi ngapain? Terus Umi ngapain? Nah, ini kan tidak akan menjadi sesuatu yang mengenakan. Maka pastikan rumah kita ini menjadi rumah yang kemudian kita bisa katakan baiti jannati. Betul-betul rumah yang surga. Rasanya kita di dunia sudah seperti di surga. Maka tiga hal ini visi kita harus jelas. Kemudian kita landasi rumah tangga kita ini dengan ilmu. Dan yang terakhir, kita pastikan aktivitas amal soleh yang ada di rumah tangga kita ini adalah aktivitas yang mengantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, poin yang ingin kami sampaikan di akhir dari perjumpaan kita pada sore hari ini, supaya rumah tangga kita ini bisa adem ayem, tentrem, khidmah, enjoy, adalah pesan yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk para aba, untuk para ayah, ya perhatikan pesannya apa? Pesannya adalah salah satu sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Jadi ya ini pesan yang juga menjadi keteladanan yang langsung diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, sebaik-baik di antara kalian adalah yang terbaik sikapnya terhadap keluarganya. Dan aku, kata Rasulullah, adalah yang terbaik bersikap ya baik kepada keluargaku. Ada yang menafsirkan juga termasuk bersikap baik kepada istri. Jadi ini jadi pegangan kita, Pak. Menjadi landasan kita yang harus kita pegang. Kalau kita betul-betul meneladani Rasul, bersikap baiklah kepada keluarga kita. Apapun caranya. Wis pegang terus pesan ini, bersikap baik kepada keluarga. Penuhi apapun yang kemudian menjadi tanggung jawab kita. Insya Allah aman, gak usah khawatir, ditoto karo pusat. Insya Allah semuanya itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersikap betul-betul bersungguh-sungguh ingin memberikan yang terbaik untuk keluarga. Adapun pesan yang harus dipegang oleh istri apa supaya kemudian rumah tangga ini menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yaitu pesan di mana Rasulullah SAW mengatakan idza shalatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila lahu dukhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Ya, kalau hadis ini sih sudah sering kami sampaikan, Pak. Sudah, jangan nggak usah khawatir. Hadis ini sudah sering kami sampaikan. Sudah hafal mungkin sebagian ummahat. Tentang pesan Rasulullah SAW, jika ada seorang wanita yang kemudian menunaikan sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, kemudian taat kepada suaminya, maka dikatakan pada perempuan yang istimewa ini, masuklah ke dalam surga dari pintu manapun yang kamu. Selama kemudian ummahat, para ibu memegang nasihat ini, betul-betul menjaga sholat, berpuasa, kemudian juga menjaga rumahnya, kemaluannya, menjaga rumah tangganya, dan juga mentaati suaminya, insya Allah surga itu mudah untuk didapatkan. Maka ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau suaminya kemudian mentiru Rasulullah memberikan yang terbaik untuk keluarganya,
Istrinya juga memberikan ya porsi yang luar biasa untuk senantiasa mentaati keluarganya, mentaati suaminya, maka insya Allah ini akan menjadi perpaduan yang sempurna yang akan memberikan keberkahan di dalam rumah tangga kita semuanya. Sehingga kita bisa mengatakan bahwasannya rumah kita adalah baiti jannati. Rumah kita adalah surga kita. Semoga apa yang kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini menjadi ya, manfaat khususnya kepada kami pribadi dan kepada ayah bunda semuanya. Ya, karena sejatinya ilmu itu ya, menjadi manfaat ketika kita amalkan, menjadi berkah ketika kita amalkan. Dan semoga ya nasihat ini menjadi pegangan kita, pengingat kita bahwasannya di dalam rumah tangga itu tidak selalu menjamin kepuasan, Pak. Berumah tangga itu jenengan tandai, tidak pernah menjamin kepuasan. Pasti selalu ada rasa lelah, capek, melihat kekurangan dan yang lain sebagainya. Tapi pastikan di dalam rumah tangga itu pasti ada yang namanya keberkah. Gak menjamin kepuasan, tetapi insya Allah di dalamnya pasti ada keberkahan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan keberkahan di tengah keluarga kita. Allah jadikan anak keturunan kita menjadi anak-anak yang qurrata a'yun, anak soleh, solehah yang kemudian mengantarkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami akhiri dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin ini yang kami sampaikan. Atas segala kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, semoga perjumpaan kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.